Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita hidup di masa yang tidak mudah, masa-masa yang sangat sulit. Karena pandemik ini, saudara, bukan hanya kita, tetapi seluruh kehidupan di berbagai negara dalam dunia ini, saudara, mengalami perubahan yang sangat besar. Dan saudara, banyak peristiwa-peristiwa, saudara, yang tidak biasanya terjadi, ya. Banyak penderitaan, kelaparan, sakit penyakit, tekanan, masalah demi masalah, saudara. Saudara, beberapa waktu yang lalu di Kompas dimuat supaya keluarga itu memiliki ketahanan. Keluarga, ketahanan hidupnya, ketahanan rohaninya, ketahanan mentalnya harus dibangun, harus dikuatkan. Saudara, karena apa? Karena ada banyak, saudara, hal-hal yang terjadi yang tidak biasanya. Kekerasan yang meningkat, kejahatan yang meningkat, ya, perkelahian, berbagai hal, saudara. Stres, depresi yang naik sangat tinggi. Semua itu, saudara, menguji kehidupan kita. Di masa-masa pandemik ini, saudara, jiwa kita diuji. Tetapi juga jiwa kita itu dibentuk. Ya. Jiwa itu berbicara pikiran, perasaan, kehendak. Juga, saudara, iman kita juga diuji dan juga diproses dan juga dibentuk di dalam proses itu untuk saudara memiliki iman yang tetap kuat dan teguh. Saudara, Bapak, Ibu, dan saudara baik yang di tempat ini maupun di rumah, pasti saudara mengalami ujian dalam hidup. Amin. Bermacam-macam, ekonomi, masalah sosial, segala hal kita hadapi. Tetapi saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, sebagai orang beriman, saudara, kita, saudara, diajar oleh Tuhan untuk selalu melihat segala hal dari sudut pandang Tuhan. Katakan amin. Kita, saudara, hari-hari ini, ya, kita, saudara, semua media, semua koran, berita yang kita baca, semua memandang masalah dari sudut corona. Ya, kacamata corona 19. Tetapi saudara, umat Tuhan harus belajar melihat segala hal dari sudut pandang firman Allah. Katakan amin. Orang yang beriman, saudara, adalah orang yang selalu belajar melihat dari kacamata Allah, dari terang firman Allah akan kehidupan ini, akan apa yang harus dilakukan, bagaimana menghadapi situasi, kondisi, keadaan, baik di dalam hati kita, di dalam diri kita, maupun sekeliling kita. Saudara, mari kita melihat nats sebagai dasar nats kita pada pagi hari ini dalam kitab Ibrani, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-3. Nasihat supaya bertekun di dalam iman. Mari kita membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-3 secara bersama-sama. 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, di tengah-tengah ujian kehidupan yang berat yang dihadapi oleh semua orang di seluruh dunia ini, saudara, gereja Tuhan, kita, saudara, harus terus-menerus menguatkan iman kita, supaya, saudara, kita tidak menjadi lemah
dan tidak putus asa. Amin. Tidak lemah dan tidak putus asa menghadapi situasi, kondisi, keadaan jiwa kita, sekeliling kita, bahkan atas apa yang menimpa bangsa, negara kita, dan seluruh sendi-sendi kehidupan di seluruh dunia ini. Saudara, pada pagi hari ini kita akan belajar, saudara, bagaimana kita terus membangun iman kita di tengah-tengah krisis. Jadi saudara, ini adalah pengajaran firman Tuhan yang berkesinambungan dari apa yang diajarkan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Lukas. Sikap orang percaya di tengah-tengah krisis ini sangat penting. Sebenarnya sikap kita sebagai orang percaya bukan hanya ketika ada krisis, betul enggak? Tetapi sikap yang benar sebagai orang beriman, orang percaya itu, orang yang beriman itu kepada Tuhan Yesus, itu sebenarnya sikap hati, attitude-nya itu ya. Saya berbicara sikap attitude yang di dalam, yang nanti akan juga nampak di dalam perilaku dan perkataan. Itu sebenarnya dibangun sejak kita mengenal Tuhan Yesus. Amin. Dibangun sejak mengenal Tuhan Yesus, sehingga ketika menghadapi krisis yang berat, krisis ringan, sedang, berat sekali, kita sudah terbiasa dengan karakter yang Tuhan mau. Betul? Karena akan sangat sulit saya kira kalau orang tidak terbiasa membangun kehidupan orang beriman. Ketika tiba-tiba krisis berat terjadi, dia disuruh belajar satu sikap yang Tuhan mau. Tidak mudah. Tapi kalau orang sudah belajar dari sejak dia mengenal Yesus, sejak dia lahir baru, dia bertobat sungguh-sungguh hidupnya, dia adalah orang yang percaya sungguh-sungguh dan melakukan firman Allah, maka saudara, dia sudah memiliki saudara ketahanan, pertahanan yang kuat di dalam dirinya menghadapi segala situasi kondisi yang terjadi. Saudara, kita akan belajar beberapa sikap sebagai orang yang beriman yang harus terus kita bangun. Mungkin jemaat Tuhan sudah membangunnya. Saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini, jemaat-jemaat yang mungkin menonton, beribadah lewat live streaming, saya percaya saudara melakukannya, sudah melakukannya. Mungkin sebagian sudah, mungkin sebagian belum, mungkin sebagian setengah melakukan, setengah dah. Ya, kalau lagi mood dilakukan, kalau lagi baik, kalau lagi tidak mau. Saudara, kita belajar beberapa sikap yang sangat penting yang harus kita bangun sebagai anak-anak Tuhan di dalam segala situasi, ya, baik atau tidak baik, di dalam segala keadaan. Pertama, saudara, kita harus senantiasa, saudara, memandang kepada Tuhan. Katakan, mataku memandang kepada Tuhan. Ya. Saudara lihat, penulis kitab Ibrani mengingatkan kepada kita bahwa kita semua ada di dalam arena perlombaan iman. Dalam dunia ini kita semua berada di dalam satu arena perlombaan, namanya perlombaan iman. Siapa yang bisa sampai di garis finish dan menyelesaikan apa yang Tuhan suruh dalam hidupnya, apa yang Tuhan taruh dalam hidupnya, apa yang Tuhan taruh dalam keluarga Pak Tata, keluarga Pak Heru, keluarga Pak Boni, keluarga Pak John, keluarga yang ada di tempat ini, apa yang Tuhan taruh di dalam hati anak-anak muda, di dalam keluarga-keluarga yang sedang beribadah di rumah. Saudara, kita semua sedang berlomba, dan namanya adalah perlombaan iman. Itu diwajibkan bagi kita. Mau tidak mau, saudara, ada di dalamnya. Amin. Ya. Saudara, kita harus senantiasa, saudara, memandang kepada Tuhan. Ayat yang kedua dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Fokuskan your eyes to Jesus. Pusatkan matamu, bukan mata ini loh, mata manusia biasa, tetapi berbicara mata rohani. Mata rohani senantiasa diarahkan untuk melihat Yesus. Nanti lama-lama mata jasmani terbiasa.
Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, ya. Karena Yesus itu adalah pencipta daripada iman kita. Tuhan Yesuslah yang memberikan engkau iman. Dia yang memilih hidup kita. Dia yang menebus hidup kita dari lubang kubur. Dia yang memilih, dia yang menetapkan, dia yang membenarkan hidup kita. Tiap-tiap hari dialah yang bekerja di dalam hidup kita melalui kuasa Roh-Nya yang kudus. Senantiasa, katakan senantiasa. Senantiasa adalah kata yang berkesinambungan, bukan kata yang kalau diterapkan dalam hidup kita itu mut-mutan. Nek aku lagi baik, aku melihat pada Yesus. Aku datang pada Yesus. Kalau aku lagi bete, lagi ada dalam masalah, aku tidak mau. Bukan, saudara. Mari kita melihat contoh orang benar yang senantiasa memandang kepada Tuhan. Saudara, kita lihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-16. Jemaat membaca ya. Contoh daripada hidup orang benar yang senantiasa memandang kepada Tuhan. Mazmur pasalnya yang ke-16, jemaat akan membaca ayatnya yang ke-8 ya. Sudah ada di depan, jemaat bisa membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Dia berdiri di sebelah kananku, aku bergoyang. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Adalah contoh daripada kehidupan orang yang benar, yaitu Raja Daud. Mazmur itu banyak sekali. Raja Daud menulis, aku senantiasa memandang, look to Jesus, melihat kepada Yesus. Bagaimana supaya iman kita terus kuat di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah segala keadaan? Jemaat gereja Tuhan harus senantiasa melihat kepada Yesus, senantiasa memandang kepada Yesus, bahwa Dia ada berdiri di sebelah kanan kita, sehingga iman kita tidak goyah. Kalau kitab Ibrani, saudara, berkata bahwa Yesus itu, saudara, Dia duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa. Dia bersyafaat, Dia berdoa. Kitab Roma berkata Yesus itu, saudara, menjadi pembela bagi umatnya, bagi orang yang telah ditebus dengan darahnya yang sangat mahal, menjadi pembela. Amin. Lihat kepada Yesus. Amin. Kemarin hari Sabtu, saudara, kami berdoa. Rumah Anak Indonesia setiap hari Sabtu kita berpuasa dan berdoa. Dari jam 10 sampai jam 12 kita berdoa. Kita memuji, kita menyembah. Dan saya mengarahkan anak-anak semua lihat pada Yesus. Sembah Tuhan dan lihat Yesus. Lihat Yesus. Anak-anak semua diajarkan untuk fokus kepada Tuhan Yesus. Menyanyi, berdoa, jangan melamun. Banyak kadang-kadang berdoa, tidak berdoa. Menyanyi, tidak menyanyi, tapi melamun. Mikir yang lain. Diajarin untuk apa? Mata rohani melihat kepada Yesus. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Artinya, saudara, dalam segala aspek hidup kita, arahkan pikiran dan mata hati kita Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, keadaan lagi seperti ini, bagaimana? Aku memandang kepadamu. Aku melihat kepadamu. Tuhan, aku lagi sakit. Tuhan, aku lagi mengalami keadaan yang menderita. Aku memandang kepadamu. Kenapa kita harus memandang kepada Dia? Dialah yang membawa iman kita. Dia yang sudah mengabaikan kehinaan. Dia memikul salib. Lihat, dikatakan kehinaan, tekun memikul salib. Kalau saudara melihat kepada Yesus, saudara akan belajar kepada Yesus yang menderita di dalam ayat yang kedua ini. Yesus yang pernah hidup di dalam dunia, yang memikul salib. Katakan memikul salib. Saudara, kita jadi orang Kristen bukan cuma senang-senang. Bukan hanya diberkati. Tapi Yesus yang menderita itu juga kita harus, saudara, mengenal Yesus yang menderita. Yesus yang ditinggikan dan dimuliakan, sebelumnya Dia harus menderita. Gereja harus mengenal siapa Yesus yang engkau sembah. Siapa Tuhan Yesus yang kita sembah?
Kalau kita memandang kepada Dia, artinya kita melihat ketika kita menderita, kita ingat bahwa Dia juga pernah sangat menderita. Lebih menderita dari hidup kita. Dia tekun memikul salib, bayangkan. Sampai di bukit Golgota. Tak sedetik pun Dia melemparkan salib itu. Dia memikul kehinaan karena Dia tahu akan ada sukacita. Kalau gereja Tuhan, anak-anak Tuhan senantiasa melihat kepada Yesus, saudara akan kuat imannya. Amin ya. Tidak akan menjadi gereja yang cengeng, yang menderita sedikit. Tidak mau aku percaya pada Tuhan, tidak mau aku ke gereja, tidak mau aku baca Alkitab, tidak mau aku melayani. Itu namanya gereja yang cengeng, jemaat yang lemah, teologianya lemah, pemahamannya tentang Allah itu lemah, tentang Tuhan Yesus itu lemah. Kalau kita menderita, saudara, sebenarnya Tuhan Yesus sudah lebih dulu menderita bagi kita. Amin. Kalau kita sakit, Tuhan Yesus sudah lebih dulu menanggungnya bagi kita. Sehingga saudara, gereja yang dewasa, gereja yang memandang kepada Tuhan, ketika memandang kepada Tuhan akan lahir pengucapan syukur walaupun dalam keadaan menderita. Amin. Walaupun dalam keadaan penuh dengan persoalan, akan ada ucapan syukur. Karena apa? Karena jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan memandang kepada Yesus. Jadi ini sikap yang pertama, senantiasa memandang kepada Tuhan. Yang kedua adalah saudara tetap percaya akan pemeliharaannya. Katakan percaya akan pemeliharaannya. Percaya akan pemeliharaannya di masa-masa yang sukar. Matius pasal 10 ayat 31, saudara berkata, memang di akhir zaman saudara akan ada masa yang sukar. Tuhan Yesus sudah memperingatkan ya, segala wabah, penyakit sampar, penganiayaan oleh karena nama Tuhan. Tetapi saudara, Matius 10 ayatnya yang ke-31, Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-7. Coba saudara kita lihat ayat ini berbicara tentang apa? Matius pasal 10 ayat 31, kita baca sama-sama. Jemaat membacanya kalau sudah ada di depan ya. Membaca sama-sama. Sudah ada di depan? Ya, coba dibaca. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu berharga dari banyak bibit. Sebab itu janganlah kamu takut, kata Tuhan Yesus, karena kamu lebih berharga daripada burung pipit. Burung pipit, burung yang sangat kecil ya, dipelihara oleh Tuhan. Nih saudara, suami saya lagi koleksi banyak sekali burung di rumah, di belakang rai itu saudara. Ya, banyak burung sudah. Ada burung bird love saudara itu ya, ada berapa pasang. Ada burung apa? Nah itu saudara, banyak jenisnya saudara. Jadi di belakang itu ada kandang hewan saudara. Mulai dari entok, ayam, ya saudara, bebek, sudah bertelur. Sudah ada 10 telurnya. Lagi mau dikumpulin untuk nanti saudara didadar rame-rame, supaya nanti semua kebagian ya. Nah saudara, lihat bahwa saudara, hidup kita ya, hidup kita sangat berharga. Amin. Hidupmu sangat diperhatikan oleh Tuhan. Binatang yang, burung yang kecil saja Tuhan kasih makan, apalagi anak kita Rian. Amin ya. Merantau jauh-jauh Tuhan pasti pelihara. Tuhan memperhatikan, Tuhan memelihara hidup kita. Tidak akan dibiarkan. Jangan takut menghadapi penganiayaan, menghadapi kesesakan, menghadapi apapun, karena hidup kita itu lebih berharga. Hidup kita lebih berharga dan Tuhan sangat mengasihi kita. Di dalam Matius pasal 6 ayatnya yang ke-33 ya, dari ayat 1 sampai 33 itu, Tuhan Yesus juga saudara mengajari kita supaya kita jangan khawatir akan apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang akan dipakai, karena semua itu akan Tuhan sediakan bagi orang yang apa? Mencari Dia terlebih dahulu. Itu hukum
maka semuanya akan ditambahkan. Jangan dibalik, kata Lukas. Jangan dibalik, oh karena COVID-19 berdoanya nanti, beribadahnya nanti. Bagaimana bisa beribadah? Orang lagi COVID-19, susah. Bagaimana bisa baca Alkitab? Bagaimana bisa berdoa? Saudara, Tuhan akan menambahkan semua kebutuhan kita. Tuhan akan melipat kali gandakan, mencukupi semuanya. Asal mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Saya senang melihat keluarga-keluarga ya yang dengan taat kepada saudara suara gembala untuk apa, supaya ada mezbah dalam keluarga. Mezbah keluarga itu jangan dianggap enteng. Ibadah CCS itu jangan dianggap enteng. Walaupun yang hadir cuman Pak Heru sama Bu Heru. Saya lihat Pak Heru jreng, oh mantep jreng, pemimpin pujiannya bilang lagu A, Pak Heru sudah bait yang kedua. Terus Ibu Heru jadi ngambek. Saudara di video itu ya. Tapi tak apa-apa, Pak Heru semangat beribadah berdua. Oh, saya lihat ibadah berdua kayak ibadah CCS yang banyak ya. Ya. Yosi menyanyi di CCS keluarganya Pak Sat, ada suaranya Yosi. Dia masih kecil itu dia menyanyi, dia memuji Tuhan. Saudara, mengutamakan Tuhan terlebih dahulu, Tuhan akan memelihara hidup kita. Katakan amin yang percaya. Jadi percaya kepada Tuhan ya akan pemeliharaannya. Kemudian yang berikut Matius pasal 14 ayat yang ke-27. Orang yang percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu mengontrol alam semesta. Kita percaya akan pemeliharaannya, percaya akan kuasanya mengontrol alam semesta, mengontrol seluruh hidup, mengontrol situasi kondisi dunia, bumi, daerah yang kita tempati. Dia mengatur semua jalan-jalan hidup kita. Amin. Tuhan itu maha tahu. Ya. Murid-murid di dalam Matius pasal 14 ayat 27 mereka ketakutan karena ada badai tengah malam. Yesus tidak ada dalam perahu. Karena Yesus saudara sedang berada di satu tempat sendirian, dia berdoa semalam-malaman. Nanti jam 3 Tuhan Yesus muncul di tengah badai. Murid-murid sudah ketakutan semua. Mereka berteriak. Mereka lebih takut lagi melihat ada orang pakai baju putih berjalan di atas air. Sudah badai, tiba-tiba ada orang berdiri seperti hantu. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, janganlah takut. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Amin. Saudara pandang pada Tuhan Yesus itu luar biasa. Tenanglah aku ini, jangan takut. Tenanglah hatimu, tenanglah jiwamu. Ketika hati kita takut, ketika hati kita tidak tenang, ketika hati kita gelisah, katakan begini, tenanglah hai jiwaku. Janganlah gelisah, janganlah takut, janganlah khawatir. Lihatlah kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Praktekkan. Ketika kegalauan hidup, keresahan, pikiran, saudara, yang kacau dan lain sebagainya, kita berkata tenang. Karena Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Amin. Jadi saudara, dua hal ini kita sudah belajar ya. Jadi apa yang pertama, sikap kita memandang kepada Tuhan. Percaya akan pemeliharaannya. Percaya bahwa Tuhan itu mengontrol alam semesta. Terus menerus saudara percaya. Terus menerus beriman. Terus menerus memandang kepada Tuhan. Di dalam kitab Ibrani saudara, kita kembali kepada ayat yang tadi. Saudara, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju. Ingatlah selalu akan Dia. Katakan, aku selalu ingat akan Dia, Tuhan Yesus. Jangan ingat-ingat tabungannya. Jangan ingat-ingat dompetnya. Aduh, dompetku kosong piye gituan. Jangan ingat-ingat. Aduh, masalah terus. Bangun tidur sampai mau tidur, masalah terus. Jangan ingat-ingat yang buruk, jangan ingat-ingat yang tidak baik. Ingatlah
selalu akan Tuhan Yesus. Ya, Amen. dia tekun, dia menanggung semuanya, sehebat itu terhadap dirinya. Oh, Tuhan Yesus hebat, dia menanggungnya bagiku, dia menanggung kelemahanku, dia menanggung dosa-dosaku. Tuhan, aku puji namamu, engkau hebat. Ketika kita lemah, ketika kita berkata dari kekuatan manusia rohani kita, saudara, kelemahan kita itu akan pergi. Amin. Dan saudara akan naik levelnya, kapasitasnya di tengah badai, di tengah situasi kehidupan ini. Saudara, mari kita melihat satu bagian lagi akan saya bagikan sikap orang yang percaya dari kitab Roma pasalnya yang ke-12. Saudara, Rasul Paulus menuliskan kepada kita Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit itu. Tuhan Yesus yang sudah, saudara, mengalahkan maut. Ya, dia mengalahkan kuasa dosa, mengalahkan maut. Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu, dia yang sudah duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa. Dan Paulus menambahkan dia malah menjadi pembela bagi kita. Kemudian saudara, pasalnya yang ke-8 dalam kitab Roma itu ada pengharapan anak-anak Allah akan atas dasar apa? Atas dasar karya Yesus. Mari kita melihat nasihat kepada orang percaya di dalam Roma pasalnya yang ke-12. Saudara harus tahu, nasihat ini ditujukan setelah Rasul Paulus sebagai penulis kitab ini memberikan dasar teologia siapa Yesus itu sebenarnya. Itulah sebabnya mengenal Tuhan Yesus dengan benar itu sangat penting. Dan mengalaminya. Amin. Mengalami setiap hari. Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, ya, Yesus yang memberikan kemenangan, dan Yesus yang akan datang untuk yang kedua kali. Ayatnya yang ke-12 mari kita baca bersama-sama, Roma 12 ayat 12. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Dihafal ya. Dihafal, direnungkan di dalam hati dan pikiran kita. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Di hari-hari ini, bangun terus hidup kita bersukacita dalam pengharapan. Katakan amin. Ya. Saudara, kitab Roma menuliskan sukacita orang percaya, orang beriman bukanlah sukacita dari dunia. Bukan sukacita, saudara, karena keadaan baik semua, karena keadaan lancar. Bukan sukacita dari dunia karena apa yang ada di dalam dunia ini tidak bisa diharapkan. Kadang kita berjanji, janji tidak ditepati. Ada orang mudah sekali janji, bikin janji. Ya, nanti ya, saya tak kesana jam sekian ini nanti kamu. Nanti kalau kamu ulang tahun tak kasih ini. Nanti kalau gini nanti ini nanti. Dan nanti. Saudara, pengharapan dari dunia ini, saudara, gampang sekali mengecewakan. Tapi anak-anak Tuhan, gereja Tuhan harus bersukacita di dalam pengharapan, yaitu pengharapan di dalam Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Amin. Tuhan Yesus yang telah memberikan Roh Kudus-Nya sebagai penolong bagi umatnya. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-15-16. Sukacita kita, pengharapan kita karena Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada kita. Karena itu, Roh Kudus itu adalah penolong dalam hidup kita. Amin. Dia penolong hidup kita. Pak Pendeta boleh tidak hadir, Bu Grit boleh tidak mengunjungi, tim gereja boleh tidak datang, tetapi Roh Kudus selalu hadir mengunjungi, mendoakan, mendampingi, mengajar kebenaran. Ya, sekarang jemaat-jemaatnya kan pintar semua khotbah. Ya, nanti kalau corona udah selesai, bisa khotbah nih Bu Sri di depan, bisa khotbah nih Pak Heru, bisa khotbah nih Bu Karyanto, bisa bawa renungan ya, di depan. MS bisa, karena banyak yang naik levelnya pada waktu corona. Mau tidak mau akhirnya belajar firman Tuhan. Saudara saya kasih dalam Tuhan,
Roh Kudus sebagai penghibur. Kita bersukacita. Bersukacitalah dalam pengharapan. Pengharapan apa? Jemaat harus mengenal firman Allah. Sebab kalau enggak, kalau berharap kepada dunia akan kecewa. Makanya saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, jemaat yang dalam di dalam belajar akan Alkitab, firman Allah, dia tidak mudah kecewa. Dia juga bukan tipe jemaat yang suka mengomel, menggerutu, bersungut-sungut terus kerjanya. Ya, ngomel, tidak pernah mengucap syukur, selalu ada kata tetapi. Saudara pernah berjumpa dengan orang yang selalu bilang tetapi? Kita bilang begini, pagi hari ini luar biasa ya, matahari bersinar. Orang yang suka, saudara, orang yang tidak suka bersyukur, hatinya itu tidak bersyukur kepada Tuhan, dia bilang begini, iya bersinar. Tetapi kan nanti jam 10 hilang sinarnya. Iya, tetapi kan nanti sebentar lagi hujan turun. Kita berkata, wah puji Tuhan hari ini sehat walafiat. Iya, nanti sebentar gigimu kumat, kepalamu sakit, boyokmu nanti sebentar lagi. Wah saudara, ya kita kalau bertemu dengan orang kata selalu bilang tetapi. Nah, iya tetapi. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita harus memandang ya pengharapan di dalam Tuhan Yesus terus menerus. Amin. Kemudian apa? Bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan. Pegang dadanya, sabar dalam kesesakan. Oh, kadang-kadang kita sesak sekali dadanya, menanggung berbagai-bagai pergumulan hidup. Orang tua, banyak orang saudara sekarang mengalami kesesakan, terutama kesesakan karena ekonomi. Tetapi sebenarnya saudara, penyebab kesesakan yang paling berat itu adalah masalah spiritual, masalah rohani. Kalau orang tidak punya Yesus, dia tidak punya damai sejahtera. Kalau orang tidak melihat kepada Yesus, dia tidak punya damai sejahtera. Tidak punya damai sejahtera, akhirnya dadanya sesak. Itu lebih berat daripada orang tidak punya duit. Betul enggak? Kalau saya bicara begini, saya juga mengalami tidak punya uang, ngalami dompet kosong. Tetapi waktu mengalami dompet kosong, tidak punya uang, cuma makan nasi saudara sama sayur, saya tidak ngalami sesak itu dadanya. Saya tahu Tuhan akan pelihara. Kita ngalami tidak ada uang beli bensin, kita ngalamin dorong motor mogok. Saudara, mau pelayanan, saudara kami jatuh saudara di jalan raya. Mau khotbah itu Pak Lukas saudara, jatuh karena hujan deras. Untung saudara celananya tidak sobek, karena mau khotbah nanti mau berdiri di depan bagaimana kalau sobek. Untung sepatunya saudara yang cuman sepatunya yang kotor di jalan saudara ketika ada diundang satu gereja untuk pelayanan. Sabar, long suffering, tahan dalam penderitaan yang kadang-kadang sangat lama. Coba ini COVID ini kan udah lama. Saya udah hitung-hitung anak-anak sekolah mulai dari pertengahan Maret, April, Mei. Kita nggak tahu ini Juni, Juli. Kita harus sabar. Katakan bersama dengan saya sambil tangan saudara direntangkan. Sabar. Sabar. Long suffering. Sabar dalam penderitaan yang kita alami ya. Jangan suka marah-marah. Suami dipatuk seperti burung gagak. Istri saudara dipatuk saudara. Harus dalam kondisi yang susah ini saudara harus banyak sabar. Sehingga bangun pagi ada senyum. Saudara saya kasih dalam sabar. Karena Tuhan Yesus sudah sabar terlebih dahulu. Belajar di kitab Ibrani. Sabar Tuhan Yesus sebagai imam besar. Dia telah belajar dalam kesabaran. Kemudian yang berikut, sabar dalam kesesakan, lalu apa? Bertekun di dalam doa. Coba begini, bertekun dalam doa. Kalau orang percaya, orang beriman yang sudah terbiasa
hidupnya dimulai dengan doa, dijalani sepanjang hari berdoa, ya. Dia terus menerus akan terus bertekun berdoa. Tidak menjadi lelah berdoa. Berdoa itu bukan, jangan disuruh-suruh. Berdoa kok disuruh-suruh? Betul nggak? Kalau anak kecil lah disuruh-suruh berdoa. Kalau orang dewasa tidak perlu disuruh-suruh berdoa karena berdoa adalah kebutuhan. Amin. Bertekun di dalam doa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Rumah Anak Indonesia, saudara, berdoa dari jam 4 subuh. Dia berdoa Rumah Anak Indonesia dari dulu, bukan baru sekarang. Dari waktu dirintis tahun 2008 di Klitren sini, saudara. Kemudian pindah di Pingit. Subuh dia berdoa, jam 4 lebih dia udah berdoa. Jam 3 itu dia berdoa, jam 3 sore waktu anak-anak pulang. Saudara, saya masih ingat di Pingit itu berlutut Pak Lukas itu dengan anak-anak jam 3 sore. Kemudian malam jam 7 itu berdoa, beribadah berdoa. Jadi kami rutinnya itu 3 kali sehari kami bertekun berdoa. Bukan nanti waktu pandemi baru berdoa, bukan. Sudah dari dulu menjadi suatu pola seperti Daniel. Ada pola doa, subuh, sore, malam. Subuh, sore, malam berdoa. Jemaat Tuhan bagaimana? Apa berdoa waktu kantong kering? Apa berdoa waktu lagi ribut, lagi ada masalah, baru berdoa? Saudara sebagai anak-anak Tuhan bagaimana? Bangun tidur mencari Tuhan melalui doa atau enggak? Jangan minta berkat kalau tidak pernah datang kepada Tuhan berdoa. Kok enggak pernah datang kepada Bapaknya kok. Sekarang saya kasih dalam Tuhan, bertekunlah dalam doa. Banyak berdoa. Hari-hari ini lebih banyak lagi berdoa. Amin. Sekarang saudara, Rumah Anak Indonesia doa pagi jam 7. Jam 3 berdoa bersama dengan semua hamba-hambanya. Ya. Jam 3 berdoa, malam lagi berdoa. Tetap sama. Hari Sabtu disertai dengan doa puasa. Amin. Amin. Jemaat juga puasa. Mau terobosan? Puasa hari Sabtu bersama-sama. Tahan, tidak makan. Banyak berdoa. Baca Alkitab. Pak Agung puasa hari Sabtu? Hah? Kok nganggur? Ya, semua kita, amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita, saudara, membaca lagi ayat Roma pasal 12 ayat 12 ini. Dengan iman kita mengulang ayat ini. Bersukacitalah wajahnya bagaimana? Jangan dibuat-buat ya Didil ya. Bersukacitalah, coba ini ya, lihat kanan kiri. Bersukacitalah dalam pengharapan. Coba bikin gerakan seperti Ibu Grit. Bersukacitalah dalam pengharapan. Lagi. Bersukacitalah dalam pengharapan. Terus bersabarlah dalam kesesakan. Terus bertekunlah. Salami kanan kiri yuk. Jadi umat yang kuat iman, umat yang teguh iman. Amin. Amin.